Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya kita ketemu lagi di segmen kabar dari mobil, segmen dimana saya akan membawakan berita-berita singkat dan ya update-update singkat lah ya, yang menurut saya mungkin nggak bisa nunggu untuk masuk ke segmen berita utama kita, atau nggak cukup besar beritanya untuk masuk ke segmen berita utama kita gitu ya. Ya, hari ini saya ingin membawakan dua materi berita lah ya. Yang pertama ini adalah hasil Champions League ya, hasil Champions League dini hari tadi. Yang saya utamakan ini adalah dua tim Inggris yang menurut saya menjadi pesaing utama kita di EPL gitu ya. Yang pertama itu adalah Manchester City yang kalah sama Leverkusen 0-2 di Etihad gitu ya. Jadi hasil yang cukup mengejutkan, tapi ini tidak terlalu mengejutkan dengan bagaimana yang saya sudah bilang di beberapa video yang lalu ya, bahwa Manchester City ini terlalu bergantung pada Haaland. Jadi apa yang saya bilang bahwa Haaland itu adalah single point of failure-nya City gitu. Jadi kalau Haaland nggak perform, maka City akan tidak perform. Dan di pertandingan dini hari tadi, Haaland itu nggak turun. Jadi Haaland masuk sih di menit 63 atau menit 65 gitulah. Jadi sekitar menit segituan, 60-an itu ya, dia masuk sebagai pengganti Marmoush. Jadi Omar Marmoush yang dijadikan striker utama mereka. Jadi ini sekali lagi membuktikan bahwa Manchester City tanpa Haaland ini nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi makanya saya bilang bahwa Haaland ini adalah single point of failure-nya Manchester City ya. Kalau sampai Haaland ambruklah Manchester City gitu. Jadi mereka amat sangat terlalu bergantung pada Haaland. Hasil kedua itu adalah yang sangat mengejutkan, adalah Chelsea ya, yang berhasil membantai Barcelona 3-0 gitu ya. Jadi ini menurut saya ada dua cara untuk melihat ini ya, untuk melihat Chelsea dan pertandingan Chelsea dan Barcelona. Ada dua cara untuk melihat ini. Yang pertama adalah melihatnya, kalau kita meremehkan Chelsea, kita melihatnya adalah ini adalah kejatuhan dari La Liga ya. Jadi di beberapa di beberapa komunitas sepak bola ini kan saat ini juga lagi ramai membicarakan bagaimana La Liga ini lagi dalam kondisi menurun ya. Jadi sangat tidak kompetitif, keuangan juga amburadul gitu ya, yang membuat La Liga ini tim-timnya ini menjadi tidak kompetitif di Eropa gitu ya. Yang kedua, kalau kita memang mau melihat bahwa ini Chelsea yang pelan-pelan ya, nggak dinyana, nggak dikira, ini pelan-pelan naik. Saya lebih memilih untuk melihatnya dari sisi yang kedua ya. Saya rasa kita tidak boleh meremehkan Chelsea, bahwa apa yang mereka lakukan, saya sebenarnya udah dari beberapa musim yang lalu, sebenarnya dari musim berapa, 24-25 kalau nggak salah, enggak 23-24 ya, musim 23-24 waktu itu kan Chelsea dan Manchester United ya, mereka bersaing di papan tengah gitu. Saya bilang Chelsea ini akan ada di atasnya Manchester United, karena setidaknya Chelsea punya rencana gitu, walaupun menurut saya rencananya dijalankan dengan tidak begitu elegan ya. Caranya ini dijalankan dengan menurut saya terburu-buru, dengan keuangan yang terlalu boros gitu ya. Tapi menurut saya setidaknya Chelsea punya rencana gitu. Ada plannya di sana Chelsea. Dan kayaknya rencana Chelsea itu mulai berbuah gitu ya. Jadi musim ini menurut saya rencana Chelsea ini mulai berbuah gitu. Ditambah dengan kondisi Manchester City dan Liverpool yang juga lagi lagi nggak karuan lah. Manchester City menurut saya ini masih mencoba mencari identitas baru ya, setelah
setelah mereka kehilangan banyak pemain pilarnya dan ini mereka sedang ingin membangun Manchester City yang baru. Liverpool menurut saya ini kehilangan identitasnya juga, di mana mereka secara berantakan mencoba membangun Liverpool yang baru di bawah Arne Slot gitu ya. Intinya sih dua klub ini menurut saya melakukan pembangunan ulang yang beda level lah. Manchester City menurut saya sih akan dalam musim depan menurut saya harusnya mereka udah ketemu ya untuk rencana bangun ulang mereka. Tapi Liverpool ini menurut saya mungkin akan butuh 2-3 musim untuk mereka menemukan kembali performa mereka. Nah ini Chelsea nih yang saat ini jadinya memanfaatkan itu juga. Jadi bukan hanya kita ya, Arsenal yang memanfaatkan kondisi ini. Menurut saya Chelsea juga memanfaatkan kondisi ini dan ya rencana mereka mulai berbuah gitu ya. Pemain-pemain muda yang mereka beli secara brutal, secara masif ini akhirnya ketemu beberapa pemain yang yang bisa menjadi andalan mereka. Dan di sini Estevao ini menurut saya menjadi bintang yang mereka temukan gitu kan, dengan cara mereka memborong pemain-pemain muda lah, pokoknya pemain muda yang di bawah umur 25 gitu ya. Mereka kan beli masif pemain-pemain di bawah 25 yang umurnya di bawah 25. Pokoknya namanya baru naik, namanya baru agak tenar sedikit, untuk pemain-pemain muda ini langsung mereka borong gitu kan. Nah ini menurut saya akhirnya mulai berbuah gitu kan, dengan ketemunya Estevao ini. Tapi ya menurut saya ini akan menjadi musim yang menarik ya, dimana mungkin kalau kita semua, bukan hanya saya rasa, saya yakin teman-teman semua kan di awal musim ini pasti mikirnya pesaing kita ini adalah Manchester City dan Liverpool gitu ya, terutama Liverpool gitu kan, karena kita juga udah tahu Manchester City musim ini masih rebuilding ya. Saya rasa mungkin mereka akan ada di posisi ya, intinya sebagai fans Arsenal kita merasa bahwa Liverpool dan Manchester City inilah dua tim yang akan menjadi saingan utama. Nggak nyangka, benar-benar saya rasa nggak ada yang nyangka bahwa di sini kita akan bilang wow Chelsea, hati-hati dengan Chelsea gitu ya. Jadi saya rasa ini mungkin akan menjadi akhir pekan nanti akan menjadi pertandingan yang menarik gitu ya. Tapi apakah kita terlalu mikir terlalu jauh gitu? Saya rasa kita harus kepala kita masih harus ada di pertandingan Munchen dulu lah ya, jadi nggak usah mikir terlalu jauh. Dan ya ini sehubungan dengan pertandingan Bayern Munchen ini, saya ada sedikit update cedera ya. Mungkin teman-teman kalau mau lihat itu ada video dari Haters TV, tulisannya HAYTERS TV gitu ya. Itu mereka salah satu wartawan ya, outlet berita yang diundang untuk meliput sesi latihan Arsenal gitu ya, sesi latihan Arsenal yang dilakukan kemarin gitu. Jadi kalau kita lihat di sesi latihan itu Jesus, Odegaard dan Martinelli ya, itu udah kembali gitu. Jadi udah berlatih kembali, dan ya menurut saya sih Martinelli sebenarnya kan kemarin udah dibawa ya untuk pertandingan yang kemarin ini melawan Spurs, cuman dia nggak digunakan, dibawa sebagai pemain cadangan tapi nggak digunakan. Odegaard dibawa tapi nggak masuk squad gitu kan, nggak masuk squad, bahkan untuk tim pelapis juga nggak masuk. Tapi intinya bahwa di sesi latihan itu di Haters TV teman-teman bisa lihat itu Jesus, Odegaard dan Martinelli itu sudah berlatih kembali. Apakah mereka akan digunakan untuk pertandingan melawan Bayern Munchen? Belum tentu ya, ikut latihan ini artinya mereka
sudah memenuhi level fitness tertentu. Apakah mereka level fitnessnya udah mencapai untuk bisa dibawa ikut pertandingan? Belum tentu. Jadi tapi kemungkinannya bahwa mereka ikut latihan, artinya kemungkinan untuk mereka ikut pertandingan itu ada, berbanding dengan Gyökeres yang tidak ikut latihan. Artinya ada kemungkinan besar Gyökeres ini tidak bisa ikut untuk pertandingan Bayern Munchen nanti, ya. Kenapa saya bilang kemungkinan besar? Kenapa saya bukan bilang pasti tidak bisa ikut gitu ya? Karena kadang Arteta ini sesi latihan ini juga suka dipakai sebagai main games, dalam artian kadang pemain-pemain tertentu itu latihannya disimpan gitu kan, supaya nggak kelihatan oleh media, nggak kelihatan oleh publik, nggak kelihatan oleh lawan. Jadi Gyökeres ini mungkin latihannya terpisah, latihan sendiri ya, biar diumpetin dari media, bisa jadi banget gitu ya. Jadi makanya saya bilang bahwa Gyökeres ini tidak ikut latihan, makanya kemungkinan besar ya, jadi bukan satu kepastian, tapi kemungkinan besar dengan dia tidak ikut latihan ini artinya dia belum fit untuk bisa dibawa ke pertandingan ini gitu ya. Jadi ini update singkat untuk pertandingan pertandingan Bayern Munchen dini hari nanti. Saya rasa nanti malam saya juga nggak akan ada live ya. Jadi yang live jam 9 kita nggak akan ada live, karena saya mau istirahat nanti biar kita langsung untuk nonton live ininya, live pertandingan Champions League aja gitu ya. Jadi ya, saya rasa itu aja update singkat saya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, terima kasih untuk teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Saya rasa sekian dulu, sampai ketemu di video kita berikutnya ya.